Ya, maaf ya. Saya harus rekam dari awal tadi, maaf. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah guru kewilayahan perlu mengembangkan desain, metode, dan media pembelajaran yang terintegrasi dalam penerapan teknologi. Nah, kalau teknologi, saya pikir karena kemarin pandemi, ya kita lihat banyak siswa yang secara tidak langsung ya mempush dirinya untuk menggunakan atau mempelajari teknologi dari yang mereka miliki seperti smartphone, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung, saya ulangi sedikit ya. Latar kebutuhannya ya, guru kewilayahan perlu memahami hubungan mata pelajaran, dalam hal ini bahasa Inggris, terhadap fenomena mata pelajaran teknik, program teknik kalian. Kemudian guru kewilayahan perlu melakukan sinkronisasi kurikulum, dalam hal ini saya berbicara bahasa Inggris, dengan kurikulum, dalam hal ini CP, capaian pembelajaran teknik kalian. Dan yang ketiga adalah guru kewilayahan perlu mengembangkan desain, metode, dan media pembelajaran yang terintegrasi dalam penerapan teknologi. Latar belakang masalah. Peserta didik lebih tertarik dengan pelajaran produktif ya daripada pelajaran, dalam hal ini saya mengatakan bahasa Inggris. Dan bukan cuma bahasa Inggris saja ya, matematika juga demikian. Nah, kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Ya kita perlu sadar bahwa siswa SMK ya sebelum mereka masuk ke sekolah itu, yang mereka lihat itu adalah cita-cita mereka. Satu, kedua, minat mereka. Tentu yang utama mereka lihat adalah teknik kejuruan apa. Oh, saya ingin belajar di teknik teknik keahlian kelistrikan atau teknik keahlian permesinan ya atau permodelan dan sebagainya. Ya, bukan karena ada pelajaran matematika, bahasa Inggris, apalagi informatika dan sebagainya. Jadi tujuan mereka memang pertama adalah tentang pelajaran kejuruan. Kemudian, peserta didik tidak tahu hubungan pelajaran produktif, dan dalam hal ini saya bicara bahasa Inggris, dan juga pelajaran matematika, bahkan IPAS. Tak jarang di semester lalu Bapak Ibu, ya mungkin siswanya kelelahan kah? Ya, ada yang bertanya, "Mem, kita pelajari ini untuk apa kah? Kita kan belajar tentang cara perbaiki HP, cara menginstal ini. Apa ini? Untuk apa pelajaran ini?" Nah, itu mengapa terjadi? Karena mungkin guru IPAS tersebut mengajarkan hal-hal yang tidak mengarah ke kejuruan. Jadi mereka berpikir, sudahlah yang paling utama itu kejuruan. Ya. Nah, kemudian di tujuan dari kegiatan ini ya. Kegiatan dalam hal ini, nama komunitas ini adalah Komunitas Guru Vokasi bagi Guru SMK, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan praktis produktif bagi guru SMK untuk mensinkronkan materi mata pelajaran dengan mata pelajaran produktif, serta mengembangkan desain, metode, dan media materi sesuai kebutuhan materi produktif. Jadi kita sekarang mengarahnya ke produktif, bukan lagi guru misalnya kejuruan mengajarkan tentang cara menginstal, lalu kita mengajarkan tentang mendeskripsikan pemandangan, mendeskripsikan objek wisata. No, sekarang kelulusan ditentukan oleh sekolah. Bagaimana cara kita membantu guru kejuruan ya agar mereka tidak terlalu sulit menciptakan siswa yang kreatif dan inovatif dengan kita menyatukan materi kita dengan kejuruan. Kita tidak terlalu masuk ke dalam tentang pelajaran kejuruan karena itu bukan bidang kita, tapi kita hanya mempertajam saja. Ya. Tujuan kedua, mengawinkan. Maksudnya mempersatukan guru kewilayahan SMK dengan guru produktif ya, agar mampu memberikan kemampuan peserta didik SMK sesuai pekerjaannya. Ya, maksudnya begini. Guru bahasa Inggris atau guru mata pelajaran kewilayahan ya sama-sama dengan guru mata produktif membicarakan tentang
pembelajaran ya, pembelajaran atau materi ajar atau penggunaan alat ya atau bengkel ya, jika bisa digunakan. Jika memang tidak bisa ya, karena kita tahu juga bahwa guru-guru di bengkel ya memiliki jadwal yang padat ya. Berarti kita bekerja sama untuk ya minimal kita meminjam alat yang sesuai dengan CP mereka ya di semester itu untuk kita bawa ke ruang kelas, ke ruang teori. Maksudnya di sini adalah kita memindahkan atmosfer bengkel ke dalam ruang kelas kita. Gitu. Jadi maksudnya bukan kita apa, tapi kita bersatu dengan kejuruan sekarang. Bukan lagi kejuruan ke kanan, kita ke kiri. Itu maksudnya. Ya. Kemudian nah, ini dia. Masuk pada materi. Materi yang hendak saya perkenalkan di sini. Pengembangan desain, media, metode, dan pembelajaran. Ya, pengembangan desain, media, dan metode pembelajaran. Pertama, bilingual method, ya, atau maaf saya baca dulu ya. Bahasa ibu, ya, atau bahasa Indonesia digunakan sebagai alat berpikir, berkomunikasi, mengakses informasi, memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam hal ini bahasa Inggris, praktik yang digunakan dalam konteks pekerjaan sesuai dengan program keahlian. Nah, maksudnya di sini tak jarang kita guru bahasa Inggris itu kalau ngajar biasanya tuh fokusnya bahasa Inggris terus. Ya, karena kita punya pemikiran kalau siswa terbiasa diberikan bahasa Inggris, itu mereka kan familiar, itu benar. Tapi kan dengan siswa yang berumur 15, 16, 17 tahun, itu pemikiran mereka itu banyak. Ya, banyak yang harus mereka pikirkan, termasuk membantu orang tua, mengerjakan tugas di kejuruan, mata pelajaran yang lainnya. Jadi kalau kita memfokuskan mereka, mempush mereka langsung familiar dengan bahasa Inggris terus menerus, saya pikir akan membantu mereka sedikit lambat dalam mencerna materi yang kita jelaskan. Jadi di sini maksudnya adalah hendaknya dalam hal ini guru bahasa Inggris menggunakan dua bahasa atau bilingual method. Setelah menggunakan bahasa Inggris, terjemahkan dalam bahasa Indonesia tapi tidak perlu keseluruhan, yang inti-intinya saja. Sehingga siswa yang ya kita tahu pada saat setelah kita melakukan asesmen, kita sudah tahu ada siswa yang kelompok belum siap ya, itu yang bisa mencerna lebih baik ya. Jadi kalau kita pakai bahasa Inggris terus kelompok yang sudah siap saja yang mengerti ya, sementara yang belum siap ini akan kewalahan mengejar seperti itu. Kemudian materi berikutnya adalah standard quality video. Ini saya pikir sudah banyak di antara kita yang menggunakan ini ya, yaitu memanfaatkan teknologi, memilih teknologi yang mendukung pembelajaran, memecahkan masalah pembelajaran. Contoh di sini smartphone. Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Saya minta kepada siswa, tolong besok bawa kamus ya. Bawa kamus karena materi kita ini. Besoknya gini, loh kenapa tidak bawa kamus? Aduh mem, berat. Sapu tas ini ada makanan di dalam, jadi tidak mungkin mau bawa kamus lagi. Nah, kita kan tidak mungkin memaksa siswa. Mari kita gunakan teknologi yang ada. Saya menyarankan kepada siswa untuk menggunakan smartphone-nya, ya, mendownload aplikasi kamus yang offline. Offline juga ada. Jadi maksudnya bisa digunakan walaupun paketnya mereka tidak ada. Itu. Ataukah dengan tugas-tugas, ya, dan itu sudah saya lakukan, Bapak Ibu, ya, merekam kegiatan mereka, misalnya mendeskripsikan alat kejuruan. Mereka rekam dan dikirim. Nah, ini juga bagus Bapak Ibu karena handphone itu sudah bukan kebutuhan, makan itu bukan kebutuhan utama lagi bagi mereka Bapak Ibu, tapi handphone. Kalau tidak ada handphone di samping kan mereka gelisah. Nah, dengan mereka dekatnya dengan smartphone, ya kita gunakan itu sebagai media pembelajaran kita juga.
Kemudian yang ketiga, singing method. Nah, aduh, saya cerita sedikit ya Bapak Ibu. Tak jarang semester kemarin itu siswa itu menggunakan earphone, duduk-duduk sambil dengar lagu, ya. Bahkan pernah pada saat belajar, 2 siswa saya dapatkan mendengarkan handphone, ya, gunakan earphone, ya, sambil mengerjakan. Ya, saya akui dia mengerjakan tugasnya, tapi sambil mendengarkan lagu. Kenapa kita tidak bisa menggunakan itu? Mereka suka bernyanyi, mari kita gunakan itu. Dan itu bisa masuk pada pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya, pada saat kita melakukan asesmen awal, kita mendapatkan siswa yang, oh ternyata beberapa siswa ini suka bernyanyi. Jenis musik yang dia sukai, ada yang dangdut, ada yang rap. Kalau yang anak-anak wali saya dan siswa yang saya ajar itu, mayoritas suka lagu rap. Maaf, musik rap, maaf. Nah, saya manfaatkan itu Bapak Ibu. Jadi misalnya mereka mendeskripsikan alat, saya katakan silakan kamu rubah itu dalam bentuk rap. Jadi mereka menjelaskan alat dalam bentuk rap, mereka bernyanyi. Ataukah mereka bisa menciptakan nada sendiri, ataukah mereka mengadaptasi nada musik kesukaan mereka yang lagi viral, lalu mereka membuatnya dalam bahasa Inggris, bernyanyi. Ada yang nanti bernyanyi, ya, ada yang berbicara, ya, terserah. Nah, itu sudah masuk juga di pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, tentor method. Nah, ini sedikit Bapak Ibu. Ini banyak pertanyaan. Apa perbedaan tentor dengan apa itu satu? Tutor ya? Nah, itu banyak sekali pertanyaan. Mereka katakan tentor itu sama saja dengan tutor. Iya, benar sama, tapi ada sedikit perbedaannya. Ya, tentor itu ya, tentor dan tutor itu adalah istilah yang sering kita dengar di bimbel ya Bapak Ibu. Ya, mungkin terdengar apa ya, lebih keren atau berbeda daripada menggunakan guru atau pengajar. Sehingga mereka lebih sering menggunakan, oh itu tentor saya, oh itu tutor saya. Ya, tetapi perbedaannya apa? Oke, kalau tentor, ya, tentor itu pembimbing atau sahabat yang mengajarkan satu hal atau beberapa hal kepada temannya yang kemudian bisa dikembangkan, hal tersebut bisa menjadi unik dan menarik. Ya, sedangkan kalau tutor adalah orang yang mengajarkan atau orang yang memfasilitasi proses pembelajaran di kelompok. Nah, dari situ saja sudah beda. Tutor berarti orang yang sangat menguasai bahan, sedangkan tentor itu pembimbing sahabatnya, walaupun dia juga masih belajar. Nah, maksudnya di sini, tentor, ya, tentor, maksudnya gini, bagaimana kita guru menggunakan tentor? Nah, itu dia, sama dengan singing method tadi. Setelah kita dapatkan hasil asesmen bahwa oh ternyata si A bisa masuk kelompok 1. Misalnya kelompok 1 itu kita namai kelompok belum siap akan satu materi ya. Atau si A, B, C, D dia masuk kelompok siap ya. Ya kalau dinilai ya sekian lah nilainya, boleh lah. Kemudian kalau yang kelompok 3 bisa dikatakan kelompok yang menguasai. Nah, yang mana yang bisa jadi tentor Bapak Ibu? Bisa bantu saya jawab? Yang mana yang bisa menjadi tentor? Ya. Jadi setelah kita melakukan tes formatif atau awal pembelajaran, ya kita dapatkan siswa yang siap, siswa yang belum siap, siap dan menguasai. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira yang bisa jadi tentor untuk temannya itu atau bisa membantu guru di situ siapa? Kelompok 1, 2, atau 3 Bapak Ibu? Bisa dijawab di kolom chat. Oke. Ya, yang bisa menjadi tentor tentu kelompok yang menguasai kelompok 3. Jadi kelompok 3 ini bisa membawahi satu siswa, bisa 2, bisa semuanya. Tergantung kemampuan dia. Gitu kan? Atau apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan metode tentor ini?
Aduh, Bapak Ibu dia malu-malu ketik di kolom chat sampai. But it's okay, Bapak Ibu. Ya, baik. Berikut yang kelima. Nah, learning aid box atau teaching aid box atau alat bantu untuk belajar. Nah, ya kalau ini merupakan pengembangan dari alat bantu mengajar, Pak Ibu, yang sebenarnya mudah dibawa ke dalam ruangan kelas yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan alat presentasi. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu tuh berpikir, kalau untuk alat peraga bahasa Inggris itu apa? Yang ada itu teks naratif lah, teks eksposisi. Kira-kira alat prakteknya, alat peraganya apa? Nah, begini Bapak Ibu, ya. Jika kita sudah menyatu dengan kejuruan, ya, berarti alat peraga kita banyak. Tentu akan banyak alat peraga kita, ya. Dan juga akan memberikan banyak ide, ya. Banyak ide kegiatan yang tentunya akan menyenangkan bagi siswa. Ya, caranya bagaimana? Guru bisa bekerja sama dengan guru produktif ya untuk membuat semacam koper atau box ya yang berisikan alat bengkel sesuai CP atau capaian guru kejuruan di semester itu. Misalnya mengajar teknik kalian permesinan ya Bapak Ibu. Ya, minimal dalam koper itu atau dalam box ya berisikan jangka sorong atau clipper atau skrup mikrometer atau micrometer screw atau pengukur keratin ya atau dial indicators dan lain-lain ya. Jadi itu jadi alat peraga kita yang diisi dalam koper atau dalam box. Nah, kira-kira pada saat kita ya masuk ke dalam kelas membawa koper atau box yang berisikan alat peraga, apa yang difikirkan oleh siswa? Apa yang difikirkan oleh siswa Bapak Ibu? Oh, tentu siswa akan berpikir, ini guru apa ini? Guru bahasa Inggris kah? Guru IPAS kah? Atau guru bengkel? Ya dong, kita harus tampil beda kan? Ya. Tetapi itulah yang akan kita lakukan sebagai guru SMK ke depannya, dalam hal ini SMK kewilayahan, ya, tidak lagi mengajarkan materi seperti guru SMA. Kita berbeda dengan guru SMA. SMA mengajarkan hal umum, kalau kita memang spesifik ke kejuruan, gitu. Dan mungkin ada pertanyaan bagaimana kalau guru SMK lainnya seperti SMK Pertanian dan Pariwisata. Ya, mereka bisa menyesuaikan juga dengan guru kejuruan di sana. Kira-kira alat mereka untuk mengajar apa? Itu yang mereka adaptasi. Seperti itu. Ya. Kemudian, yang keenam, Vocational English Dictionary. Nah, kita semuanya tahu bahwa di negara kita belum ada kamus bahasa Inggris vokasi. Belum ada. Nah, ini bisa menjadi apa ya? Karya atau temuan jika sekolah membuat ini. Ya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita bisa menugaskan siswa ya untuk mengunjungi bengkel mereka kembali. Kemudian kita sarankan mereka untuk menulis apapun yang ada di bengkelnya. Tapi alat kejuruannya, kalau teh tidak usah dikasih masuk. Ya, alat kejuruan saja. Misalnya, obeng, welding mesin, atau mungkin ada jangka sorong, ya. Silakan minta mereka catat sebanyak mungkin. Kalau bisa per tim. Bapak Ibu mengatur sendiri kira-kira per tim berapa orang. Ya, menggunakan classroom management. Sorry Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengatur siapa yang bergabung di kelompok ini, kelompok A dan B dan seterusnya. Kemudian meminta mereka untuk menulis semua alat yang ada di kejuruan. Setelah itu minta mereka kembali ke kelas dan mereka terjemahkan. Setelah itu kumpulkan. Atau kita bisa menggunakan teknologi tadi, ya, mana tadi? Nah, ini minta mereka mengetiknya, kemudian filenya dikirim ke Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu
dengan tim bisa disortir, ya, disortir, kemudian bisa jadikan kamus hasil karya sekolah, ataukah Bapak Ibu bisa bukukan itu. Lumayan kalau ada buku, itu bisa menambah kredit kita. Ya, sekali lagi, kamus bahasa Inggris vokasi itu belum ada. Dan sekolah bisa membuatnya. Nah, berikut Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, cara menyesuaikan materinya itu seperti apa? Nah, saya sudah screenshot CP, ya. CP bahasa Inggris, ini bahasa Inggris yang ini ya Bapak Ibu. Saya pindahkan begini. Ya. Di sini nih bahasa Inggris Bapak Ibu. Ini bahasa Inggris punya. Nah, bahasa Inggris. Nah, kita lihat CP kita. Anggaplah sudah koordinasi dengan teman atau tim serumpun kita. Kita sudah menentukan, oh materi kita untuk semester ini misalnya ini saja. Misalnya deskripsi, ya, ada prosedur, ada eksposisi, ada recount, report, ya, mungkin itu. Nah, jika kita sudah berdiskusi dan menentukan topik, ya, kita sekarang bertanya kepada, misalnya, teknik permesinan, teknik kalian permesinan. CP Bapak atau Bapak Ibu semester ini apa? Atau kita bisa lihat saja CP-nya. Oh, ini. Oh, berarti mereka menggambar teknik manufaktur, teknik pemesinan bubut, menggambar, untuk fase E menggambar. Ya sudah kita sesuaikan. Berarti pada saat kita masuk pada deskripsi, kita minta kepada siswa menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk mungkin berhubungan dengan mesin bubut atau berhubungan dengan mesin fries atau gerindra. Maaf, gerinda. Kok gerindra ya? Sorry Bapak Ibu. Ya, kita minta mereka, silakan buat, deskripsikan. Deskripsikan apa? Tentu beratnya, apalagi panjangnya atau ukurannya, warnanya terbuat dari apa, dan fungsinya apa. Nyambung. Atau mungkin Bapak Ibu mengajar di teknik kalian permodelan, ya, desain permodelan dan informasi bangunan, DPIB. Kita lihat CP-nya di sana. Oh, mereka menggambar 3D dan 2D, struktur arsitektur. Nah, kalau misalnya kita sudah masuk di teks prosedur, berarti kita sarankan siswa untuk membuat teks yang berhubungan dengan cara menggambar 3D atau cara menggambar interior. Kita sesuaikan dengan mereka. Jangan lagi mereka belajar di kejuruan tentang menggambar 3D, lalu untuk teks prosedur kita minta mereka cara membuat nasi goreng, cara membuat mie goreng. Ya itu tidak salah Bapak Ibu, tapi mungkin kita fokuskan itu ke SMK kuliner, ya itu bisa. Cuman mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, lalu kita tidak bisakah meminta siswa membuat teks prosedur tentang hal lain seperti tadi. Ya bisa, tetapi kita harus ingat bahwa tujuan utama kita adalah harus menyatu dengan kejuruan. Bukan kita berdiri sendiri lagi. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, sekali lagi bahwa tujuan kita ya sebagai guru mata pelajaran kewilayahan hanya mempertajam pelajaran produktif, bukan mengajar seperti guru produktif atau teknik kalian, bukan. Itu bagian mereka. Kita hanya mempertajam sesuai dengan bidang kita. Sehingga siswa atau kalau sekarang dikatakan peserta didik memiliki bekal yang luar biasa ketika lulus dan berharap mereka bisa bersaing secara global. Gitu Bapak. Ya, demikian. Mungkin Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Ya, saya di WA dengan banyak orang ini, maaf. Katanya mereka tidak tahu tentang FOV ini. Ya, memang Bapak Ibu, di mana-mana itu kalau
webinar juga dari PMM Select menggunakan Google Meet dengan Zoom. Itu yang paling lazim. Saya selalu menggunakan VOV Bapak Ibu karena menurut saya ini gratis, tidak terputus gitu. Gitu. Jadi memang banyak yang tidak bergabung. Tidak apa-apa, nanti saya akan mengarahkan untuk kita ulangi lagi ya bagi yang tidak bergabung. Di sini sudah ada 20 orang, 19 orang lah gitu. Nanti saya akan ulangi ke mereka dan menggunakan yang mereka inginkan. Rata-rata minta Google Meet. Oke, nanti saya akan lakukan itu. Nah, baik Bapak Ibu, apakah di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, di situ ada daftar hadir, bisa Bapak Ibu isi. Ya, saya ingin bertanya dulu kepada apa nih? Oh, maaf yang Bapak siapa tadi ya? Saya lupa maaf. Yang tidak menulis nama tapi menggunakan laptop, nama laptopnya ini. Boleh diaktifkan kameranya, Pak? Halo, kenapa semuanya malu-malu, Kak? Aduh. Oh, ada Sis Juliana juga. Ya. Hai, Sis. Mana nih Sis Juliana? Duh, teraktif Kak, apa? Ada juga Pak Ilham. Ya, yang lainnya. Sis. Sorry, baru bergabung karena saya apa ini agak ini masuknya susah lewat POV. Jadi saya harus install dulu. Iya, Terus Nah, makanya jadi masuk. makanya kemarin itu saya kasih juga flyernya supaya Bapak Ibu tahu bahwa saya menggunakan VOV. Tapi nanti setelah install VOV masuk lewat PMM gitu. Ya, tadi Oke, sis. Ini ya, saya aplikasi sudah ini saya Sis. jadi. Kalau saya pakai VOV itu gratis. Kalau yang Oh, Z itu rekamannya 4 ya, oh bisa rekam. Gratisnya maksudnya bisa rekam juga ya. bisa rekam. Kalau yang Z itu 40 menit sudah keluar kita di tendang keluar kita karena tidak berbayar memang saya. Ini juga tidak berbayar tapi lama pakainya. Jimit, Jimit juga sih. Jimit bisa lama kayaknya. Oh, sudah bisa ya? Dulu kan 45 menit. Jimit kami enggak, Jimit itu biasanya lama sih kita pakainya. Tapi nggak tahu ya Oh, sekarang. oh gitu. Google Meet juga, halo Oh, Lausa, Google ya. Meet juga bisa lama itu. Ya, cuman saya kurang Google Meet sreg dengan gambarnya kalau jarang GM itu. dipakai ya. Kabur kayaknya saya lihat kalau Kita bisa GM. pakai VOV ya. Ya, saya pakai Bob karena sudah punya Bob itu ya, Lause Hilda, makanya saya pakai ini. Gitu. Ya, terlambat masuk tidak jadi masalah. Baik Bapak Ibu, dari kegiatan kita hari ini apakah ada pertanyaan? Ini pertemuan pertama kita. Nanti untuk keduanya masih berhubungan tentang ini juga ya. Dan ketiganya tentu saya belum tahu ya, namanya komunitas ini kan kita berdiri sendiri, tidak dibantu oleh siapapun. Mungkin Pemda, tapi saya tidak mengerti soal itu, saya belum juga ke sana. Tapi maksudnya, ini kan kita berdiri sendiri. Saya harap kedepannya para narasumber, narasumber yang ada di sini nanti seperti ini juga, atau bergabung, membagikan materinya. Bisa kah? Sis, Dora, Mem Hilda. Kalau ada waktu ya. Baik, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan untuk kegiatan kita ke depan atau dengan penjelasan tadi? Jangan di WA kah? Langsung saja. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Komunitas ini kita tidak hanya belajar bagaimana mempelajari hal yang baru, tapi juga tempat refleksi.
ya. Jika ada yang kurang dari kegiatan kita refleksi, kita benahi dan tindak lanjut. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ada yang tanya bagaimana dengan kegiatan yang diadakan pada saat saya menghubungi Bapak Ibu ya. Iya Bapak Ibu, kita terlambat memang. Kita terlambat dari Papua itu selalu terlambat memang. Ya, kalau yang lainnya sudah berjalan kita terlambat. Jadi mereka tidak menganggarkan kita. Menganggarkan kita tuh tidak karena kita terlambat. Tetapi minimal saya sudah berusaha keras ya dan ya gitulah hasilnya. Sehingga mereka meminta saya untuk berbicara saja dulu sendiri. Gitu. Jangan lupa Bapak Ibu daftar hadirnya diisi. Nah, ada pertanyaan. Kenapa Bapak Ibu ini malu? Oh, tidak, bukan. Bisakah diulang? Ya, nanti kita ulang lagi ya. Kita akan ulang tapi untuk 20 orang ini. Saya akan menggunakan GM saja nanti. Tapi maaf untuk kedepannya saya lebih fokus menggunakan VOV saja. Baik Bapak Ibu, adakah saran atau masukan? Silakan Bapak Ibu. Nah, jawaban apa yang menarik minat siswa SMK ketika ditanya korelasi pelajaran bahasa Inggris dengan teknik kejuruan mereka, Mem? Jawaban apa? Tentu tidak perlu kita jawabkan secara verbal, tapi dengan, yaitu tadi materi kita harus satu dengan mereka. Kita harus sama dengan kejuruan. Caranya bagaimana? Kita lihat CP-nya. Begitu. Seperti itu. Masih ada pertanyaan lagi? Oke. Oh. Ya, ada katanya malu bertanya. Oke, but it's okay. Ini akan saya ulang nanti untuk sekian guru saja ya. Menggunakan GM. Jadi Bapak Ibu kedepannya di komunitas ini saya akan adakan kegiatan-kegiatan tentu tetap berhubungan dengan IKM ya, tapi spesifik ke IKM mungkin tidak ya seperti ini ya, yang mengarah ke pelajaran berdiferensiasi, asesmen awal seperti tadi ya, tapi secara mendetailnya mungkin itu di bagian MGMP nanti. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Oke. Oh, halo Bapak Yusuf Aziz SMK 45 Ambulu. Hai Bapak, apa kabar? Bagaimana dengan siswa SMK di sana Pak? Apakah pembelajaran mereka ikut belajar dengan sangat antusias atau seperti apa? Bagaimana? Oke, Bapak Ibu. Kayaknya Bapak dia. Oke. Nah. Bapak Ibu bisa di-on-kan kameranya, kita foto. Kita foto bersama. Pakai daster. Saya pakai daster. Oke. Ya, ada yang bertanya di sini, apakah nanti kita akan ada pembuatan perangkat ngajar, maksudnya modul ajar ya. Nah, begini Bapak Ibu, modul ajar yang terbaru itu ada, saya juga belum membuatnya secara keseluruhan, belum. Tetapi kan saya tidak bisa mengatur modul ajar dari sekolah Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sepakati dengan pihak sekolah saja. Nanti modul ajar yang saya
akan share adalah tentang bagaimana menerapkan pembelajaran yang mengarah ke kejuruan ini. Ya, untuk mata pelajaran kewilayahan, bukan hanya bahasa Inggris saja. Ya, begitu. Baik, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya foto dulu ya. Saya abadikan ini. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang hebat sudah bergabung di sini. Untuk kedepannya tetap saya akan menunggu saran dari Bapak Ibu. Thank you dan oh ya maaf sebentar untuk Bapak Ibuku sayang ya yang juga narasumber. Saya harap juga nanti kedepannya ada buat grup seperti ini komunitas dan undang saya juga ya jadi peserta kayak begini ya. Minimal saya mendapatkan ilmu baru. Saya suka belajar hal yang baru. Selamat untuk Sis Juliana dan Mem Hilda ya. Baik, terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali ya tentang topik yang masih berhubungan dengan vokasi. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Untuk kalau semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan
akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk.